Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, nama Faizin Temanggung. Oh ya, Temanggung. Ma'asfala minal ka'bain minal izari fafinar, yang artinya apa saja yang berada di bawah mata kaki dari sarung atau celana maka tempatnya di neraka. Mohon penjelasan. Endi sing muni dari sarung atau celana endi? Coba wacana hadis kuwi. Ma'asfala minal ka'bain minal izari fafinar. Ah, nanti mong izarna celanane tak raneng to? Ya. Kemudian yang kedua, nanti mohon dijelaskan ulang, Pak. Ya. Yang kedua, tradisi di Taman Pemakaman Umum di daerah kami, ini sering terjadi ada pematahan atau pemukulan kayu yang biasanya bambu yang terisi dengan air. Lah sementara ada hadis qudsi yang melarangnya. Lah ini mohon di Enggak, maksudnya gimana? Bambu isi air ya, terus gimana? diisi air, kemudian dipecah, kemudian disiramkan pada pemakaman yang baru itu, Pak. Oh ya. Itu. Lah yang isi bambu tadi siapa? Orang ya panitia kuburan. Oh, jangan. Kalau di sini tidak pring, kalau di sini kendi. Ya dah? Kendi. Kemudian yang ketiga, ya. Ada hadis qudsi gimana? lah ini titipan dari teman suruh menanyakan seperti itu. Lah ada hadis qudsi, lah mana hadisnya? Ya insya Allah besok saya bawakan, Pak. Nah, ada hadis qudsi yang berkenaan dengan bambu tadi. Yang berhubungan dengan memecahkan atau mematahkan kayu. Ya coba kono rene hadisnya. Kemudian yang ketiga, karena saya biasanya pekerjaan saya mengajar, Pak. Saya guru swasta di salah satu pendidikan swasta tersebut. Karena gara-gara ngaji di MTA saya dikeluarkan. Nah, mohon maaf juga biasanya saya ini mendapat bantuan dari APBD 1 atau APBD 2. Nah, kaitannya dengan itu mulai per Januari seandainya rekening kami tetap masuk ada dana dari APBD 1 maupun ada APBD 2, halalkah kami gunakan karena keluarnya saya dari sekolahan itu bukan keinginan saya, Pak. Keinginan dari yayasan. Lah APBD untuk bantu itu untuk apa? Ya untuk kesejahteraan guru, Pak. Untuk kamu sendiri? Iya. Nah, terus? Halal atau tidak ketika karena saya sudah tidak mengajar, saya memanfaatkan dana tersebut. Nah, ya terus? Terima kasih. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang kamu tanyakan di pertama, apa aja di bawah mata kaki dari izar? Izar itu sarung atau kain, jubah misalnya itu lah. Celananya enggak ada tadi. Ya, maksudnya izar atau sirwal gitu dah. Enggak mau izar tok tapi. Maka finar. Di situ menerangkan orang yang memakai sarung di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Kalau kamu membaca hadis itu saja ya tidak boleh, tidak sah. Karena hadis yang lain ada yang menerangkan barang siapa yang memakai izar di bawah mata kaki karena sombong, nah itu finar. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kain saya, izar saya selalu di bawah mata kaki. Kecuali kalau saya dalam menjaganya betul-betul hati-hati gitu loh. Jadi Abu Bakar itu kalau memakai izar atau sarung selalu di bawah mata kaki. Kecuali kalau saya sangat hati-hati, saya diperhatikan betul. Apa jawab Nabi? Kamu tidak termasuk karena sombong. Berarti titik beratnya itu orang yang memakai kain sampai di bawah mata kaki karena kesombongan, itu yang finar. Kalau tidak karena sombongan, seperti Abu Bakar tadi, tidak apa-apa. Maka hadis yang mengenai itu pernah dikeluarkan brosurnya dalam akad pagi ini.
itu biasanya gandengannya dengan jenggot. Ya, biasanya kan gitu, kita keluarkan di sini. Izar dan jenggot. Kalau di dalam istilah fikih itu ada istilah dalil, itu ada dalil am dan dalil khos. Ya, dalil am itu artinya dalil yang umum. Siapa memakai kain di bawah mata kaki, Allah tidak melihat. Katakan lagi ada itu di neraka. Ada lagi Allah tidak suka dan sebagainya. Itu umum. Ada dalil yang khusus, sama maksudnya memakai kain di bawah mata kaki karena sombong. Lah kalau ada dalil umum, ada dalil khusus, yang dipakai dalil yang apa? Khusus. Berarti semua dalil umum yang menerangkan memakai kain di bawah mata kaki itu kalau tidak didasari karena kesombongan tidak apa-apa. Karena zaman dahulu para raja-raja itu yang memakai kain jubah itu sampai nyeret-nyeret tanah di bawah mata kaki. Nah, makanya itu pernah ada saat itu sang tawaf gitu, terinjak jubahnya yang panjang sampai nyeret, ketika itu terinjak oleh yang lain, marah, yang injaknya dipukul. Nah, terus bawa ke pengadilan. Nah, saat itu pengadilan. Di muka hakim disuruh duduk bersama, karena yang kena perkara ini yang memukul dan yang dipukul. Ya, duduk bersama. Nah, kebetulan yang dipukul tuh rakyat jelata, itu kan dia kan raja, pakaiannya sampai nyeret-nyeret tanah itu. Akhirnya di situ enggak mau. Loh, masa saya raja didudukkan bersama rakyat jelata? Hakim mengatakan, Islam sudah menyamakan kamu berdua. Al-Islam sawwakuma. Kalau kamu jadi orang Islam, enggak ada lagi ini raja, ini rakyat. Dalam masalah hukum sama. Nah, kalau begitu minta dia ditunda. Ya kalau begitu saya minta ditunda persidangannya, jangan sekarang. Ya kan boleh lah ditunda. Nah, ternyata orang itu dah dalam riwayat itu kafir lagi, tidak jadi masuk Islam. Ya, sudah orang itu dihukum, dia terus tidak kembali lagi. Ya, jadi kesombongan. Maka orang yang memakai kain karena sombong, nah itu masuk neraka. Tidak ada tempat di dunia. Karena sombong dikatakan Nabi, la tadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya ada sebesar dzarrah. Ada sombong walau sebesar dzarrah. Nah itu. Jadi kalau tidak sombong, maka kain di bawah mata kaki tidak masalah. Jadi yang dipakai di situ kain. Tapi kalau pada kita ini akhirnya diartikan celana barang. Ya. Padahal izar itu sarung atau, nah itulah kalau orang laki-laki ibadah haji itu pakaian yang di bawahnya itu. Kan ada dua helai kain, yang satu untuk atas itu namanya rida, yang satu untuk bawah namanya izar. Maka tadi dalam brosur tadi juga ada aurat tadi loh. Kalau kamu kainmu lebar atau panjang, maka baik ditutupkan juga dikemulkan di atasnya juga. Tetapi kalau kainnya hanya sempit, ya untuk atas dan bawah tidak cukup, maka pakailah izar. Dipakai untuk nutup di aurat di bawah. Di atas gak usah pakai baju, gak usah pakai kain, tidak apa-apa. Itu yang dimaksud. Maka dari itu, yang memakai kain karena sombong, izar itu yang dilarang. Lah karena larangannya itu udah sombong, sekalipun kainmu di atas mata kaki, tapi karena sombong, itu juga tidak boleh, ya dilarang, ya masuk neraka orang sombong itu. Nah sekarang perlu diketahui sombong itu apa? Kata Nabi, sombong itu batarul haq wa ghabtun nas. Ya, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau saya memakai kain di bawah mata kaki, merasa dirinya yang kaya atau merasa yang terhormat atau yang tidak di bawah mata kaki, dianggapnya itu lebih rendah daripada saya, nah itu kita sombong. Sekarang sebaliknya, yang memakai kain di atas mata kaki merasa lebih baik, ya, yang di bawah mata kaki itu orang yang jelek, tidak ada, merendahkan orang lain, itu ya sombong.
Maka ukuran sombong bukan di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Walaupun kainmu di atas mata kaki, tetapi kalau sombong itu ya finnar. Nah, jadi kesimpulannya, memakai kain di bawah mata kaki bukan karena kesombongan, itu boleh. Itu dipraktekkan sendiri oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Itu brosur yang seperti itu sudah dikeluarkan di akad pagi ini. Dalilnya tidak hanya satu itu. Namun yang bersikukuh memakai celana di atas mata kaki silahkan. Ya. Jangan menjelek-jelekan yang di bawah mata kaki. Sebaliknya yang pakai di bawah mata kaki, jangan menjelek-jelekan di atas mata kaki. Udah silahkan, lana amaluna walakum amalukum. Dah, yang bener kok kowe apa aku, udah nanti Allah yang menilai. Nah itu dah. Jangan sampai kita wis zaman ulang alik itu cek rembukan celono wae udah. Ora maju-maju. Iya dah. Kamu sudah tekan ya, peluru alik sana, tekan buat peluru kendali, sudah membuat bom pemusnah massal. Lah kok celana wae ra wis. Ya, kalau memang sudah itu pahamnya begitu, masing-masing merasa punya dalil, ya silakan lah. Saya tidak memakai di atas mata kaki, saya juga pegang dalil, ya. Dan saya memahami izar itu bukan celana, ya. Kalau celana kan sirwalun. Kalau izar itu sarung. Maka kalau mau dikiaskan ya sarung, kalau tidak ya jubah, karena Nabi bangsa Arab itu biasa memakai jubah panjang itu. Lalu nek kuwi nganti nyeret-nyeret lemah itu kan ya, dah, ya repot. Apalagi numpak sepeda motor. Ya, nganggo jubah nganti krengseh lemah itu kan ya repot. Ya itu jadi permasalahan. Tidak usah dipermasalahkan gitu. Nah itu saling menghormati. Sekarang menyiapkan air di kuburan ya saya belum tahu itu. Kalau di sini modelnya kendi tadi. Sebenarnya kalau air rampung dipecah kendine tak kasih itu. Oke, atau banyu degan. Kubur itu pakai degan itu nek wis rampung kubur rampung kabeh, degane nanti dipacul gitu, banyune disokke ning dhuwur kuburan tadi. Ya. Jadi barangkali sing ning kuburan kepengin ngombe banyu degan gitu ya. Nah. Itu. Ya. Halo Bapak sebagai guru dapat bantuan dari APBD dari pemerintah karena sebagai pengajar tadi ternyata masih diberi ya. Ya diberi boleh aja dipakai, tapi lama-lama nanti mesti dilaporkan ini sudah tidak mengajar, akhirnya di stop. Ya dah. Kalau sudah dilaporkan tidak ngajar kan mesti APBD-nya sudah tidak memberi jatah. Ya, kalau tidak mengajar. Nah, selama belum di stop dipakai boleh saja, wong itu APBD ya uang rakyat, kamu sebagai rakyat itu. Diberi boleh. Tapi nanti kalau di stop jangan kaget. Ya, karena diberi bantuan tadi karena mengajar. Kalau sudah tidak mengajar, sekolahannya nanti mesti melapor ini sudah tidak ngajar. Ya. Akhirnya bantuannya di stop. Orang tidak usah kecil hati. Jadi guru di situ berapa tahun Bapak? 20 tahun. Sebelum jadi guru, kerja apa? Ya? Nah ya, artinya sebelum jadi guru kan ya sudah hidup toh. Hidup Pak. Ya, maka jangan ada ketergantungan. Ya, ada ketergantungan. Seolah tok kayak kene metu tunggale akeh. Ya. Tunggale akeh. Ada di situ, oh ngaji nente tok ke ya metu dah cari rezeki yang lain. Ya ta? Wong jadi khotib ning masjid itu kadang ngerti ngaji nente di lorot ndak boleh jadi khotib kok. Ya sudah enggak apa-apa toh. Itu resiko. Ya. Cuma dikeluarkan dari guru cek penak timbang sing dikeprok kursi. Ya kan? Dikeprok kursi itu. Ngaji dikeprok kursi. Tapi kalau kamu gaya kalangan judi itu malah ora. Ya dah? Ada enggak di tempatmu ada kalangan judi ada enggak? Aman. Oh, jadi nek judi malah aman toh. Nek ngaji keprok kursi. Lalu negarane ora rusak kaya ngopo? Ya. Kalau pejabat pemerintahannya seperti itu padahal lurah yang manggil tadi.
Seperti itu, ya camat barang, malah manggil. Kalau pejabat-pejabatnya seperti itu, negaranya arep apik kok ngendi, mesti rusak udah. Sekarang negara kita itu udah rusak, sapa yang ngandani apik. Nah, maka kita ngaji ini untuk memperbaiki negeri kita ini. Memperbaiki, supaya Allah membuka pintu berkah dari langit dan bumi. Karena Allah berjanji, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nah, akan dibukakan oleh Allah pintu berkah dari langit maupun dari bumi. Ya, lah untuk menjadi orang yang bertakwa itu tanpa ngaji nggak bisa. Nah sekarang baru ngaji aja dah, nggak boleh bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Maka isinya ya koruptor. Koruptori gede, nek cilik ya koruptir. Maling itu udah. Udah lu dari atas sampai bawah udah. Baik itu tokoh partai, nah, apalagi itu pejabat pemerintahan, bupati, ya, wali kota atau gubernur, menteri, ya, menteri apalagi wakil rakyat, dah, nggak sing ketinggalan. Di tempat-tempat itu banyak korupsi sampai ke bawah, dah. Nah karena mau baik tidak boleh kok, ya. Padahal ketika mau menjadi pejabat syaratnya di Indonesia itu harus orang yang bertakwa kepada Allah. Kan jadi syarat utama itu. Bagaimana kamu bisa takwa tanpa ngerti Quran? Sedang jalannya takwa itu menurut Al-Quran. Jadi baru ngaji aja dah dikeprok kursi kok. Nek judi malah diamanke, ditunggoni syukur melu. Ya. Nah itu mau jadi baik bagaimana? Maka kita jangan patah semangat. Di tengah-tengah kerusakan bangsa, demi kepentingan umat Islam yang menjadi penduduk bangsa Indonesia juga, kita harus gencarkan dakwah terus, karena ini perbaikan. Ya, maka untuk menjadi negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warrabbun ghafur, menjadi negeri yang dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi, kita harus semangatkan ngaji. Hasil ngaji diamalkan walaupun resikonya dikeprok kursi. Ya, tapi saya yakin ngeprok kursi pisan tok kuwi. Ya, nanti kalau diurus kan tidak boleh itu ngajak damai. Hanya kamu kurang pinter, mestinya takon kalau camate. Pengertian damai gimana Pak? Ya pokoknya wes ora usah diteruske hukumnya. Lah terus keprukan kursi mau piye gitu loh. Harusnya gitu. Mestinya damai saya sudah dikeprok, tak keprok genti lah lagi damai gitu harusnya. Karena negara kita kan harusnya adil, masa dikeprok kursi terus wes ya jangan nuntut terus meneng wae. Ora apa-apa itu namanya kan tidak adil. Pertama, yang kedua, damai kok suruh berhenti ngaji itu enggak damai. Ya. Saya dikeprok kursi karena ngaji. Lah kok kon damai? Kalau damai mestinya ya saya ngaji dibiarkan. Ya, biarkan karena dilindungi oleh undang-undang kok. Negara kita itu melindungi. Peraturan ngaji aja tidak usah pakai izin, cukup pemberitahuan. Dan presiden kita juga menganjurkan supaya kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya. Pidato beliau ketika nyambut tahfidz Quran dan hadis di Istana Merdeka itu, memberikan sambutannya, gesernya nilai-nilai kehidupan kita ini, ya supaya kembali pada Quran dan Sunnah, supaya lurus baik untuk saya pribadi, bermasyarakat sampai bernegara itu supaya kembali pada Quran dan Sunnah. Itu anjuran presiden. Nah, kalau camat malah ngelarangi ngaji kan bertentangan karo presiden. Saya punya bukti itu dan dimuat di surat kabar. Nah, kutip arsipnya ada di situ. Nah, mestinya kita tegakkan. Maka itu suatu ujian lah. Maka tadi saya tanya kapok enggak? Kalau enggak kapok teruskan. Ya, kalau kemarin ya bukan hukum suruh damai cabut masalah ya terus ngaji terus. Nanti kalau masih diperbuat itu lagi proses hukum diteruskan. Negeri kita negeri hukum kok. Dan hukum itu harusnya di panglima kan, tapi sekarang enggak, hukum itu baru belum jadi panglima, jadi prajurit itu paling ngisor kan. Maksudnya panglima.
baru slogan-slogannya saja. Tapi kita tidak boleh patah semangat, asal generasi-generasi muda ya giat untuk adakan kajian-kajian ini, berarti ini termasuk generasi bangsa yang memikirkan nasib baik negeri kita, bagaimana supaya baik. Kalau sudah coba sekian ribu warga MTA ini, seluruh Indonesia, ya, berapa orang kalau itu? Sudah menolong pekerjaan polisi tadi. Polisi tiap hari menangkap bandar-bandar narkoba. Kemarin ditayangkan dia ada berapa juta ekstasi itu ya ditangkap. Ya, warga MTA enggak ada yang ikut-ikutan seperti itu. Harusnya kan bersyukur. Oh ini berarti ini ikut mengamankan situasi. Coba kalau tidak ada warga MTA melu judi, melu mendem, melu apa kan tambah ribut. Polisi ini tambah mumet. Iya enggak? Tambah mumet. Nah, begini harusnya disyukuri. Maka pemerintah buat undang-undang pengajian itu tidak usah izin, cukup laporan pemberitahuan. Pemberitahuan itu pun untuk mendapat jaminan keamanan. Peraturannya indah sebetulnya. Nah, maka kalau itu dilanggar, kita jangan menjadi orang-orang yang melanggar. Kita tegakkan terus. Dakwah kita galang. Walaupun dihambat, dihalangi seperti apa, terus kita tidak boleh berhenti. Buka terus pengajian-pengajian. Ya gitu ya.